Ini. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sakaratul maut, detik-detik menjelang kematian. Terbagi manusia dengan dua kelompok besar. Yang mati dalam kebaikan, itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Dan yang mati dalam keburukan, itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Tentu kita berharap Allah memberikan nikmat di akhir hidup kita dengan kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Karena orang yang meninggal dalam keadaan baik, fa insyaallah perjalanan hidup ruhnya setelah kematian yang kedua, insyaallah dia akan mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Karena pilihannya dua. Ketika manusia sudah memasuki alam barzah, pilihannya adalah kalau tidak nikmat kubur, maka dia mendapatkan azab kubur. Nikmat kubur diperoleh apabila dia sukses mendapat pertanyaan dari mungkar dan nakir, dijawab dengan baik. Dia mampu menjawab pertanyaan itu. Tapi apabila tidak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok besar ketika berada di alam barzakh.
Yang pertama mukmin, yang kedua kafir, yang ketiga munafik. Maka tidaklah setiap manusia yang masuk ke dalam alam kubur pasti dia akan ditanya oleh dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis, baik bersumber dari Al-Bara' bin Azib, ada juga dari Imam Anas bin Malik, ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama riwayat dari Al-Bara' bin Azib dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4753. 4753. Dari Al-Bara' bin Al-Azib ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansar. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari adab siksa kubur. Nabi mengatakan, ista'idu billahi min adabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ucapkan berapa kali? Beliau mengulanginya pertanyaan hingga 3 kali. 3 kali beliau perintahkan kepada sahabat ketika itu. Kemudian ketika mayat mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapakah Tuhanmu? Man rabbuka? Siapa? Agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? 3. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukannya. Kemudian keduanya bertanya, siapa Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Rabbi Allah. Maka orang mukmin akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik? Apa yang kau ketahui? Kemudian dia menjawab, aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Qara'tu kitaballah, aku membaca kitab Allah. Amantu bih, aku beriman kepadanya. Wa usaddiquhu, dan aku membenarkannya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memantapkan orang-orang yang beriman. Ya. Itulah makna firman Allah Jalla wa Ala. Yusabbitullahu alladhina amanu
bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itulah makna firman Allah. Allah meneguhkan ucapan orang-orang mukmin dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi yang meneguhkan jawaban dari manusia ketika ditanya oleh Munkar Nakir, siapa yang meneguhkan? Allah. Maka bukan berdasar kepandaian, bukan berdasarkan kecerdasan. Maka terdengarlah suara dari langit, fayunadi munadin minas sama. Apa katanya? Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kemudian ada suara dari langit, benarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Ku. Qad sadaqa abdi, benarlah apa yang diucapkan oleh hamba-Ku. Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrishu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu menuju surga. Berilah ia pakaian dari surga. Iya. Dan ilbasu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Maka apa yang terjadi? Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Wa wassa'a qabrahu, diluaskan kuburnya, madda basari, seluas sejauh mata memandang. Nikmat apa azab ini? Nikmat kubur. Diluaskan sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain, bukan sejauh mata memandang, bahkan ada nikmat yang lain selain diberikan oleh Allah, berupa nikmat hawa yang sejuk, bau yang harum, pakaian dari surga. Buka Tirmizi 1071. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, insyaallah. Insyaallah. Abu Salamah Yahya. Lanjut aja, nggak apa-apa dibaca semua itu perawinya. Abu Salamah Yahya bin Khalaf al-Basri menceritakan kepada kami, Bishr bin al-Mughaffal memberitakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayat telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antara kalian dikuburkan, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Fayatiyani malakani aswadani azraqani, maka datanglah dua malaikat yang warnanya apa tadi? Hitam dan biru. Hitam dan biru. Salah Itu satunya bernama Munkar dan yang kedua Nakir. ahaduhuma Munkar wa akhar Nakir. Satunya Munkar, satunya Nakir. Berarti udah kenal Munkar Nakir. Warnanya apa? Nanti kalau dikubur, kalau tahu yang seperti itu, mungkin antum nyapa duluan, Munkar ya. Karena sudah tahu. Aswadani azraqani itu bisa diartikan hitam kebiru-biruan. Bukan hitam sendiri, biru sendiri enggak. Tapi hitam kebiru-biruan. Ngeri enggak lihat orang hitam kebiru-biruan? Ngeri.
Dan itulah malaikat Munkar Nakir yang akan bertanya di alam kubur. Apa katanya? Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, salah satu di antara pertanyaannya yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapatmu tentang lelaki yang diutus kepadamu? Tapi tentu pertanyaan yang lain pasti akan disampaikan tentang Allah, tentang agama. Ya. Kemudian mayit menjawab seperti sebelum ia mati, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba dan utusan Allah. Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang diucapkan oleh orang mukmin tersebut. Kemudian kedua malaikat itu berkata lagi, kami tahu engkau akan berkata begitu. Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. Iya, diluaskan kuburnya, lebar dan panjangnya, tuluhu lebarnya, wa arduhu lebarnya, panjangnya sama. Berapa? Yaitu berapa tadi? Sab'una dhira'an, 70 hasta. Satu hasta setengah meter. 70 berapa? 35 meter. Kalau tadi diluaskan apa? Dhira'. Hadza dhira', dhira'an. Hadza shibran, shibran, dhira'. Iya. Ya, kurang lebih berapa tadi? Ya udahlah, paling pendek 35 meter. Yang satunya sejauh mata memandang. Berarti bertentangan atau tidak? Hah? Bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Itu menunjukkan limit minimal sampai maksimal. Kalau sejauh mata memandang seberapa? Udah diukur sejauh mata memandang. Mandang apa? Mandang bulan, kejauhan. Ya. Ya, yang jelas diluaskan kuburnya. Ini. Dan apa? Serta diterangi cahaya. Diterangi dengan cahaya. Dan dikatakan oleh malaikat kepadanya. Apa itu? Lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. 6. Tidurlah. Ternyata disuruh apa Pak? Tidur. Orang tidur itu ngapain? Istirahat. Kenapa kok istirahat? Capek. Berarti hidup di dunia ini capek nggak? Capek. Orang sholat itu capek nggak? Capek Pak. Jangan pura-pura antum. Capek orang sholat itu. Pagi-pagi enaknya tidur. As-salatu khairum minan naum. Baru berapa jam? Bangun lagi. Zuhur, sholat. Asar, sholat. Maghrib, sholat. Capek. Belum puasa. Belum haji. Belum umroh. Belum berbakti kepada orang tua. Belum menuntut ilmu. Hidup di dunia ini Pak, capek Pak. Bahkan ibadah itu capek. Kalau Bapak mengatakan tidak capek, itu yang berbicara imannya. Tapi kalau sebetulnya capek. Makanya orang yang mendapatkan nikmat kubur disuruh apa? 6, tidurlah. Tapi namanya mayit, dia pengen gak tidur Pak. Apa kata mayit? Mayit itu berkata, aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan kepada mereka tentang keadaanku. Arji ila ahli.
Aku pengen pulang ke keluargaku. Fa ukhbiruhum, dan aku mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku di sini. Apa kata malaikat? Kedua malaikat itu berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin, Enam. tidak dibangunkan kecuali oleh keluarga yang paling mencintainya. Enam, tidurlah kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin. Gimana tidurnya pengantin, Pak? Tidurnya pengantin gimana, Pak? Udah lupa, Pak? Diulangi lagi, Pak. Gimana tidurnya pengantin? Pules, gelisah, nggak bisa tidur. Tidurnya pengantin nyenyak apa tidak? Nyenyak. Kenapa kok nyenyak? Capek. Capek ngapain? Resepsi. Dia capek resepsi dia. Ya, karena salaman banyak orang. Ya. Jadi suruh tidur seperti tidur pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh yang dicintai. Siapa yang dicintainya? Allah yang dicintainya, yang akan membangunkan. Bagaimana cara Allah membangunkan? Allah perintahkan malaikat Israfil meniup as-sur, sangkakala. Bangun dia. Makanya dia mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka mengatakan, siapa yang membangunkan diriku dari tempat tidurku ini? Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah janji yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun. Maka benarlah apa yang diucapkan oleh para rasul. Dia pengennya tidur, Pak. Jadi nikmat kubur minimal itu apa? Minimal tidur. Kalau udah tidur, sholat apa enggak? Puasa apa enggak? Haji apa enggak? Enggak. Jadi istirahat total. Itu nikmat kubur paling ringan, Pak. Tadi dia boleh nggak kembali ke keluarganya? Boleh? Nggak boleh di keluarganya. Tapi ada nikmat kubur yang dia nggak tidur, jalan-jalan tiap hari, jalan-jalan dia tiap hari. Siapa dia? Syuhada, orang yang mati syahid. Ruhnya ditempatkan dalam perut burung hijau di surga. Setiap pagi dia terbang mencari makanan buah-buah surga. Enak ini. Sebagaimana diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-154. Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Tafsir, terjemahkan, gantian mic-nya, nggak apa-apa. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, padahal sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Tafsir, silakan. Setelah Allah SWT menerangkan perintah untuk bersyukur kepadanya, maka melalui ayat ini dia menjelaskan perihal sabar dan hikmah terkandung di dalam masalah menjadi sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing. Dan janganlah kalian mati langsung. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim.
bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah ars. Di sore hari dia hinggap di lentera-lentera di bawah arsy Allah. Maka Allah sesekali menjenguk ruh itu. Apa kata Allah? Kemudian Rohku menjenguk mereka. Dalam sekali jengukannya dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka, manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali memukakan permintaannya. Ketika Allah Jalla wa'ala mendesak orang ini agar meminta satu permintaan, ayo mintalah, mintalah. Padahal dia sudah katakan, apalagi wahai Allah nikmat yang aku butuhkan. Engkau sudah memberikan aku nikmat yang luar biasa. Maka ketika mereka tidak bisa menghindar dari desakan itu, dia meminta satu permintaan. Apa permintaannya? Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia. Lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu, hingga kami gugur lagi karena membela Engkau. Iya. Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu. Kira-kira Allah Jalla wa'ala memberi kesempatan balik ke dunia enggak? Halo? Orang yang mati syahid aja enggak kembali, apalagi yang biasa. Maka jangan ditunggu, malam Jumat gak akan ada ruh pulang. Karena ada keyakinan di kalangan kita ruh pulang setiap malam Jumat. Ada gak? Jangan dipercaya. Itu dusta. Tidak ada dasarnya. Jangankan orang-orang biasa, orang yang mati syahid, yang nikmat mati syahid itu luar biasa, tidak diberi kesempatan pulang. Apa kata Allah? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Kalau seandainya ruh-ruh seperti itu bisa kembali, pasti dia akan bergabung dengan peperangan-peperangan, jihad-jihad di muka bumi ini. Berarti ada apa? Pasukan apa? Ya pasukan ruh. Dan itu tidak mungkin. Seandainya itu bisa terjadi, diizinkan oleh Allah, yang lebih layak hadir dalam peperangan membela agama siapa? Ruhnya siapa? Ruhnya Rasulullah dan ruhnya para nabi. Apa pernah terjadi? Enggak pernah terjadi. Orang kalau sudah di alam kubur, di alam barzakh, tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka terdapat barzakh, dinding yang tidak akan bisa ditembus oleh siapapun. Dia balik gak bisa, ke depan juga gak bisa. Ada kalanya ruh itu ditempatkan di langit seperti ruhnya para nabi. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Naik lagi di atas langit ke-7 apa? Sidratul Muntaha. Ruh siapa? Ruh orang-orang mukmin. Mungkin di kalangan para nabi, para wali, ditempatkan di sana. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, coba dibuka KBC nomor 2400
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kata Ahmad, karena baunya harum seperti kasturi. Baunya harum seperti minyak kasturi, sehingga heboh di langit. Apa katanya? Ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaik. Ruh itu diberi solawat oleh malaikat penduduk langit. Apa artinya? Semoga Allah memurahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat kau bersemayam. Lalu ruh itu berkata di hadapan Tuhan. Apa kata Allah ketika ruh itu sudah dihadapkan kepada Allah? Kepada Rabb Azza wa Jalla, kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, bawa dia ke Sidratul Muntaha, biarkan dia hingga hari kiamat. Jadi kalau sudah di alam barzah tidak akan bisa kembali ke dunia. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana ruh orang kafir yang setelah mati dia didatangkan ke kuburnya, didudukkan, ditanya oleh Munkar Nakir. Buka kembali ke Tirmidzi nomor 4753 lanjutannya. 4753. Ya. Lanjutannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lagi, jika seseorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Keduanya berkata, siapakah Tuhanmu? Man rabbuka? Apa jawab mereka orang kafir? Ia menjawab, aku tidak tahu. Masa gitu? Aku tidak tahu. Di situ teriak itu. Teriak kencang. Ya, coba. Ia menjawab, aku tidak tahu. Belum lulus. Dia teriak kencang, sekencang-kencangnya. Berapa kali dia teriak? 3 kali. Orang kafir teriak, tidak bisa jawab. Terakhir ditutup, la adri, aku tidak tahu. Seluruh pertanyaan dijawab dengan jawaban yang sama. Lanjut. Kemudian kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Ia menjawab, Loh, habis teriak kok ketawa? Aku tidak tahu. Kemudian malaikat bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus padamu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Iya. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Mendengar suara dari langit, ia telah berbohong. Qad kadzdzaba, sungguh dia telah berdusta. Berilah hamparan permadani dari neraka. Afrishu minan nar, hamparkan permadani dari neraka. Berikanlah pakaian dari neraka dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Ilbasu minan nar, beri dia pakaian dari neraka. Iftah lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju neraka, maka masuklah apa? Bau apa? Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, setelah itu
bau yang busuk dan hawa yang panas. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya berhimpitan. Maka siksa yang dirasakan pada saat itu, tubuhnya diremukkan karena kuburnya disempitkan. Itulah yang terjadi bagi orang-orang kafir. Di dalam hadis riwayat yang lain, dia disiksa oleh Allah Jalla wa'ala, dipukul dengan mirzabah min hadid, yaitu palu yang terbuat dari besi. Yang palu ini luar biasa. Apa katanya? Lanjut. Enggak. Tetap Abu Daud, belum selesai. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu, disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Iya, jadi palu mirzabah yang terbuat dari besi itu, kalau dipukulkan di gunung, gunung itu hancur jadi debu. Ada nggak palu yang seperti itu? Hah? Palunya Thor? Gimana? Bisa mukul atau menghancurkan gunung? Itu hanya film. Bisa jadi film itu untuk apa? Untuk membelokkan akidah anak-anak kita, supaya tidak takut kepada mungkar nakir yang bawa apa tadi? Senjata yang dibawa oleh mungkar nakir apa? Palu, gada besi. Hadis ini tidak disampaikan kepada anak-anak kita, tapi dicekoki dengan film The Avengers. Kan di situ ada yang bawa palu itu kan? Siapa itu? Thor. Huluk aja nggak bisa ngangkat ya kan? Bohong. Tapi jangan coba-coba dengan mungkar nakir yang dibawanya berupa palu itu. Ini gunung dipukulkan hancur jadi debu. Bagaimana manusia? Akhirnya diapakan manusia? Kemudian ia dipukul dengan alat tersebut. Pukulan tersebut terdengar oleh makhluk dari ujung masyrik hingga ujung maghrib, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengarkan. Iya, siksa itu terdengar di seluruh penjuru bumi, di penjuru langit, didengar oleh seluruh makhluk, illa tsaqalain, kecuali dua kelompok makhluk, yaitu jin dan manusia. Berarti ayam bisa dengar enggak? Kambing bisa dengar enggak? Seluruh makhluk hewan bisa dengar. Malaikat bisa dengar? Bisa. Cuman manusia dan jin saja. Karena dua makhluk ini yang terkena beban taklif, harus taat kepada Allah. Itu kalau seandainya bisa mendengar, masjid ramai apa sepi? Salat subuh seperti apa? Salat Id ya. Tapi inilah ujian buat kita yang hidup. Allah tidak tunjukkan siksa itu, sebagaimana Allah juga tidak tunjukkan pahala. Karena memang ini ujian. Apakah kita beriman kepada yang gaib? Baik. Mukmin, kafir. Sekarang yang satu lagi munafik. Apa jawaban munafik ketika ditanya mungkar nakir? Kembali ke Tirmizi. Kalau mayat itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Namanya munafik. Muslim atau bukan? Muslim, tapi hakikatnya dia menyimpan kekufuran. Makanya ketika ditanya man rabbuka wa ma dinuk man bu'itsa fikum, maka orang munafik menjawab, sami'tun nasa yaqulu kadza wa kadza wa aqulu kadza wa kadza. Itu munafik. La adri katanya. Aku mendengar orang mengatakan begini dan begitu,
maka aku pun mengatakan begini dan begitu. Itulah orang munafik. Jadi hidupnya dia hanya ikut-ikutan. Anut grup, biuk, norok bun. Oh, nggak ada yang tahu. Makanya dipancing. Ternyata nggak kenal. Hidupnya hanya mengekor, hanya mengikut, membeo. Apa yang diucapkan orang itu diucapkan. Apa yang dilakukan orang dilakukan. Hanya ikut-ikutan. Itulah munafik. Kemudian diapakan katanya? Kedua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjadi seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, jepitlah dia. Maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya remuk dan ia terus-menerus dalam siksaan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala membangunkannya dari tempat siksaannya itu. Jadi siksanya berlaku sampai kapan? Sampai kiamat. Terus itu, bukan sekali. Dalam riwayat Anas, ketika dia mengatakan, aku mendengarkan orang mengatakan begini dan begitu, aku pun mengatakan begini dan begitu. Malaikat Munkar Nakir membantah. Apa kata Munkar Nakir? Buka Bukhari KBC. (693) insyaallah. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila mayat seorang telah diletakkan di dalam kuburnya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi terompah mereka, dua malaikat datang kepadanya, lalu menundukkannya dan menanyanya. Tanyanya, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Dia menjawab, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka. Allah menukarnya bagimu dan dengan tempat di surga. Itulah jawaban orang mukmin. Ketika dia mampu menjawab Munkar Nakir, dikatakan, lihatlah tempatmu di neraka. Allah menggantimu dengan tempat di surga. Maksudnya apa? Lihatlah kaplingmu di neraka. Allah tidak menghendaki kaplingmu itu kau tempati, tapi Allah melegalkan kaplingmu yang ada di surga. Kenapa? Karena masing-masing di antara kita ini sudah punya dua kapling. Satu kapling di neraka, satu kapling di surga. Kalau dia masuk surga, kaplingnya di neraka entah diwarisi oleh siapa. Tapi kalau kapling kita di surga, kalau ada orang masuk neraka, maka kaplingnya diwarisi oleh ahli surga. Ente punya tanah direbut orang, marah nggak? Ini punya kapling di surga, direbut sama orang, antum marah nggak? Gimana mau marah? Salah sendiri. Kok sampai direbut? Gara-gara apa? Nggak masuk ke surga, masuknya ke neraka. Kita udah punya dua kapling, kata Nabi. Buka Ibnu Majah nomor 3519. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. 1
Silakan. Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali yang mempunyai dua tempat, satu tempat di surga dan satu tempat lagi di neraka. Jadi masing-masing di antara kita ini memiliki dua tempat. Satu tempat di mana? Di surga, dan satu tempat di neraka. Kalau dia masuk neraka, maka jika ia mati lalu ia masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. Itulah makna firman Allah, ulaika humul warithun. Apa katanya? Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Kapling-kapling di surga yang ditinggalkan penghuninya karena dia masuk neraka akan diwarisi oleh ahli surga. Makanya urus kapling itu sejak sekarang. Bagaimana cara mengurusnya? Halo? Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi caranya iman yang benar, akidah yang lurus, bersih dari syirik, kufur, dan kesesatan-kesesatan. Itu cara ngurusnya. Yang kedua apa? Wa amilus salihah, amal salih yang dasarkan dengan ilmu. Amal dengan ilmu, amal salih, kerjakan. Termasuk amal soleh. Ini amal soleh enggak? Datang ke majelis ilmu seperti ini amal soleh enggak? Amal soleh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salat, puasa, amal soleh. Menuntut ilmu, amal soleh. Ini dalam rangka apa? Ngurus kapling. Makanya kalau ditanya teman, ente mau kemana? Taklim. Jangan bilang taklim, ngurus kapling. Kapling apa? Kapling surga. Biar dia pusing. Tiap hari ditanya ngurus kapling, ngurus kapling. Dia nggak paham nih ya. Kita ini lagi ngurus kapling surga, kapling kita sendiri. Makanya dia bingung. Ya udah, gua ikut. Pengen ngurus kapling. Ayo. Ternyata diajak ke masjid. Katanya ngurus kapling di masjid. Ini ngurus kapling. Kapling surga. Jadi ketika mayit itu ditanya mungkar nakir, dia mampu menjawab, ditunjukkan. Tuh, kaplingmu di neraka. Ini kaplingmu di surga. Allah melegalkan kaplingmu yang di surga. Jadi yang diurus itu pemberitahuan bahwa nanti yang akan ditempati yang mana itu ketika di alam barzah. Kembali ke Anas bin Malik tadi, yaitu Bukhari 693. Ditutup. Adapun orang kafir dan orang munafik, ia berkata, belum, mukmin dulu, kita bicara kapling. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka. Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Bahasanya bukan begitu.
lihatlah kaplingmu di neraka. Allah melegalkan kaplingmu yang di surga, yang di neraka enggak. Karena dia mampu menjawab, yaitu pertanyaan mungkar nakir. Kemudian kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Dia melihat tempat itu kedua-duanya, yaitu kaplingnya yang di surga dan di neraka. Terus adapun orang kafir dan munafik, berkata, aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Aku luma yakulun nas. Aku berkata apa yang dikatakan manusia. Kata malaikat, engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. Nah, ini bantahan malaikat. La daraita wa la talaita. Kau tidak pernah belajar, kau tidak pernah membaca, untuk apa hidupmu? Dibantah malaikat. Ternyata orang munafik, dia menjawab, saya tidak tahu, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan orang, gara-gara dia hidup di dunia tidak mau belajar agama. La daraita, kau tidak mau belajar, wala talaita, kau tidak pernah membaca. Apa akhir yang dilakukan mungkar nakir? Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya, sehingga orang itu berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh orang sekeliling selain jin dan manusia. Iya, itulah kesudahan dari orang-orang munafik. Berarti antara kafir dan munafik siksanya sama. Walaupun dibagi 3, mukmin, kafir, munafik. Kafir, munafik jadi satu, disiksa. Maka tidak ada pilihan, jadilah mukmin. Maka hidup ini mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan siapa? Mungkar nakir. Maka kita belajar ilmu yang kita belajari 3, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ma'rifatullah, nanti akan ditanya man rabbuka, wa ma'rifatu nabiyhi man bu'itsa fikum, wa ma'rifatu dinil islam. Maka ditanya wa madinuk. Inilah ilmu wajib, ilmu yang wajib dipelajari, yang akan ditanya mungkar nakir. Ilmumu yang kau pelajari, matematika, biologi, kimia, fisika, ditanya enggak? Ilmu yang kau pelajari di perguruan tinggi, arsitektur, pertanian, ekonomi, akuntansi, ditanya enggak? Padahal antum menghabiskan dana besar enggak untuk itu? Halo? Tapi untuk belajar agama, dana besar apa dana kecil? Mestinya kita harus belajar agama itu lebih semangat, lebih mengeluarkan biaya yang besar, karena kita investasi untuk akhirat kita. Tapi kalau dalam urusan agama kita remehkan. Coba les bahasa Inggris, berapa harganya? Hah? Jutaan. Coba les ngaji, kasih berapa guru ngajinya? 50.000, astagfirullah, 100.000. Gimana itu? Itu katanya invest untuk akhirat. Padahal ilmu yang menyelamatkan manusia untuk kehidupan di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Semoga kita diberikan kemudahan nanti menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga kita diberikan nikmat dalam kubur kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.